Marc Marquez dan Valentino Rossi, siapa paling jago di lintasan? Ada banyak pembalap MotoGP terhebat sepanjang masa dari berbagai dekade, tetapi jika berbicara era 4 tak, nama Valentino Rossi dan Marc Marquez sudah pasti muncul. Tetapi antara Valentino Rossi dan Marc Marquez, mana yang terbaik sepanjang masa di era 4 tak ini? Kedua pembalap tersebut adalah pemenang berantai, keduanya berkompetisi cukup lama hingga menjadi salah satu persaingan sengit sepanjang olahraga ini berkembang. Sulit untuk menentukan siapa yang paling baik di antara keduanya. Marc Marquez punya kemenangan yang lebih sedikit, namun Valentino Rossi punya karir yang sangat panjang. Dalam laporan TNT Sports, Carl Crutchlow yang pernah menjadi pembalap satelit di LCR Honda di tahun 2015 dan 2019, memiliki pengalaman membalap bersama Marc Marquez. Dalam sebuah siaran bersama Neil Hudson dan James Toseland yang merupakan mantan pembalap MotoGP, Crutchlow menyebutkan Marquez punya kontrol terhadap rem depan yang kuat. Saat dia mengerem, bagian depan banyak terkunci, tetapi dia banyak memainkan tuas rem di tikungan. Marc menemukan bahwa semakin Anda mencondongkan motor ke tikungan, semakin banyak deselerasi yang Anda dapatkan dengan motor tersebut dan itu sepenuhnya benar, sebut Crutchlow. Crutchlow mengakui, meskipun secara teori sudah diketahui, namun hal ini sangat sulit dilakukan oleh orang lain. Sementara James Toseland yang saat ini bekerja meliput World Superbike bersama TNT Sports mengaku Rossi memiliki kemampuan menarik dalam mencari penggemar. Hal tersebut yang membuat Valentino Rossi lebih menonjol sebagai juara dunia MotoGP berantai dibandingkan yang lainnya. Lebih dari sekedar gaya berkendara, lebih dari sekedar kemenangan, lebih dari sekedar gelar juara, ini adalah sebuah pertunjukan, sebut Toseland. Akan butuh waktu lama sebelum ada yang bisa mengalahkan kehebatan Valentino Rossi, dan apa yang ia bawa ke olahraga ini di luar lintasan dan di luar motor, juga gaya berkendaranya dan semua hal di atas motor, lanjutnya. Neil Hudson pun menekankan, Marc Marquez datang pada tahun 2013 tanpa pengalaman mengendarai motor MotoGP dan langsung mengalahkan Rossi. Marquez tidak melakukannya hanya dalam satu musim saja, tetapi di musim-musim berikutnya yang membuat Rossi berhenti menjadi pemenang berantai. Statistik menunjukkan Marquez tidak menang sekitar 7-8 kali dari 10 kali pertemuan bersama Rossi, meskipun motornya tidak selalu lebih unggul. Rossi belum selesai pada tahun 2013, 2014, ia hampir memenangkan gelar pada tahun 2015. Apakah Marquez mengendarai motor yang lebih baik? Tahun 2013 mungkin lebih baik, tahun 2014 mungkin lebih baik, tetapi tahun 2015 motornya tidak lebih baik, sebut Hudson. Itulah sebabnya, bagi saya, Marc mencurinya dari Valentino. Apakah Marc Marquez yang terhebat sepanjang masa? Saya katakan dia memang hebat, pungkasnya. Berdasarkan obrolan ketiganya, tampaknya Marc Marquez memang menjadi pembalap yang paling unggul dari Rossi jika membahas performa di trek, kemampuan pengereman, dan dominasi duel langsung. Namun Valentino Rossi seperti pembalap yang lebih lengkap, bukan hanya hasil di lintasan, kemampuan teknis pada motor, aspek hiburan, karisma, dan dampak secara global. Carl Crutchlow, Neil Hudson, dan James Toseland membahas siapa yang pantas jadi GOAT, Greatest of All Time, MotoGP. Valentino Rossi atau Marc Marquez? Di awal pembahasan, Crutchlow dengan cepat menggarisbawahi kemampuan Marc Marquez dalam melakukan kontrol pengereman ban depan sebagai aspek yang amat menonjol. Ketika ia mengerem, ban depan mengunci tapi ia banyak memainkan tuas rem saat masuk ke tikungan, kata Crutchlow. Marc menyadari semakin kamu merebahkan motor saat masuk tikungan, akselerasi motor kian berkurang, yang memang betul seperti itu. Masalahnya, kalau ban depanmu mengunci, secara naluriah hal pertama yang kamu lakukan adalah mengangkat lagi posisi motor. Marc kebalikannya, ia malah semakin merebahkannya. Cuma Marc yang bisa melakukannya, sebut rider MotoGP periode 2011 hingga 2023 tersebut. Sementara James Toseland tampil di WSBK selama rentang 2001-07 dan 2010 hingga 2011 sebelum tampil di MotoGP edisi 2008 hingga 2009, menyoroti karisma besar Valentino Rossi yang bikin dirinya mencolok dibandingkan sosok kampiun lain. Di atas gaya berkendara, di atas kemenangan,
di atas jumlah juara dunia, ini merupakan sebuah tayangan. Katanya, butuh waktu amat lama sebelum akhirnya ada yang mengungguli daya hibur Valentino dan apa yang sudah dibawakannya ke olahraga ini baik di dalam maupun luar lintasan, selain juga aksi dan gaya berkendaranya di atas motor. Pada saat TV semakin terlibat dalam siaran balap motor, muncullah Valentino Rossi di akhir 90-an. Ia sungguh bersinar laksana emas, ucap Toselan. Valentino Rossi dan Marc Marquez sama-sama punya torehan luar biasa. Keduanya juga relatif sulit dibandingkan begitu saja, salah satunya karena duel di antara mereka terjadi pada saat Rossi menuju akhir karir dan Marquez baru memulai. Namun, Neil Hodgson menegaskan bahwa tetap ada fakta bahwa Valentino Rossi dan Marc Marquez sudah saling berhadapan di lintasan pada periode 2013 sampai 2021. Dari aspek tersebut, Hodgson menyebut Marquez layak jadi GOAT. Marc tampil sebagai rookie di 2013, tanpa pengalaman di atas motor MotoGP, dan mengalahkan Valentino Rossi. Dan mereka tidak cuma bersaing selama 1 tahun, kata rider MotoGP 2004 yang juga pernah tampil di WSBK itu. Rossi belumlah habis pada tahun 2013-2014. Ia hampir juara dunia tahun 2015, walaupun kita takkan membahas panjang hal tersebut. Faktanya, mereka saling berhadapan dan siapa yang menang 7 atau 8 dari 10? Marc Marquez. Apakah motornya lebih bagus? Mungkin ia pada 2013, berpotensi lebih baik di 2014, tapi sudah pasti tidak di 2015. Itulah, buatku, Marc merenggutnya, predikat GOAT itu, dari Valentino. Apakah Marc Marquez yang terbaik dalam sejarah? Aku bilang, ya, ujar Hodgson. Kalau menurut The Tickers, Rossi atau Marquez yang lebih layak menyandang predikat GOAT. Ada banyak pembalap MotoGP terhebat sepanjang masa dari berbagai dekade, tetapi jika berbicara era 4 tak, nama Valentino Rossi dan Marc Marquez sudah pasti muncul. Tetapi antara Valentino Rossi dan Marc Marquez, mana yang terbaik sepanjang masa di era 4 tak ini? Kedua pembalap tersebut adalah pemenang berantai. Keduanya berkompetisi cukup lama hingga menjadi salah satu persaingan sengit sepanjang olahraga ini berkembang. Sulit untuk menentukan siapa yang paling baik di antara keduanya. Marc Marquez punya kemenangan yang lebih sedikit, namun Valentino Rossi punya karir yang sangat panjang. Dalam laporan TNT Sports, Carl Crutchlow yang pernah menjadi pembalap satelit di LCR Honda di tahun 2015 dan 2019, memiliki pengalaman membalap bersama Marc Marquez. Dalam sebuah siaran bersama Neil Hodgson dan James Toseland yang merupakan mantan pembalap MotoGP, Crutchlow menyebutkan Marquez punya kontrol terhadap rem depan yang kuat. Saat dia mengerem, bagian depan banyak terkunci, tetapi dia banyak memainkan tuas rem di tikungan. Marc menemukan bahwa semakin Anda mencondongkan motor ke tikungan, semakin banyak deselerasi yang Anda dapatkan dengan motor tersebut dan itu sepenuhnya benar, sebut Crutchlow. Crutchlow mengakui, meskipun secara teori sudah diketahui, namun hal ini sangat sulit dilakukan oleh orang lain. Sementara James Toseland yang saat ini bekerja meliput World Superbike bersama TNT Sports mengaku Rossi memiliki kemampuan menarik dalam mencari penggemar. Hal tersebut yang membuat Valentino Rossi lebih menonjol sebagai juara dunia MotoGP berantai dibandingkan yang lainnya. Lebih dari sekedar gaya berkendara, lebih dari sekedar kemenangan, lebih dari sekedar gelar juara, ini adalah sebuah pertunjukan, sebut Toseland. Akan butuh waktu lama sebelum ada yang bisa mengalahkan kehebatan Valentino Rossi, dan apa yang ia bawa ke olahraga ini di luar lintasan dan di luar motor, juga gaya berkendaranya dan semua hal di atas motor. Lanjutnya, Neil Hodgson pun menekankan, Marc Marquez datang pada tahun 2013 tanpa pengalaman mengendarai motor MotoGP dan langsung mengalahkan Rossi. Marquez tidak melakukannya hanya dalam 1 musim saja, tetapi di musim-musim berikutnya yang membuat Rossi berhenti menjadi pemenang berantai. Statistik menunjukkan Marquez tidak menang sekitar 7-8 kali dari 10 kali pertemuan bersama Rossi, meskipun motornya tidak selalu lebih unggul. Rossi belum selesai pada tahun 2013, 2014, ia hampir memenangkan gelar pada tahun 2015. Apakah Marquez mengendarai motor yang lebih baik? Tahun 2013 mungkin lebih baik, tahun 2014 mungkin lebih baik, tetapi tahun 2015 motornya tidak lebih baik, sebut Hodgson.
Itulah sebabnya, bagi saya, Marc mencurinya dari Valentino. Apakah Marc Marquez yang terhebat sepanjang masa? Saya katakan dia memang hebat, pungkasnya. Berdasarkan obrolan ketiganya,